Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Materi ini gampang banget. Pokoknya kalian santai aja belajar. Tonton terus video ini, jangan di skip ya. Oke, kita mulai bahas materinya ya. Judul materinya adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Apa aja yang akan dibahas? Kita lihat satu-satu. Yang pertama harus dibahas adalah kedudukan titik terhadap garis. Jadi si titik sama garis posisinya kayak gimana gitu gampangnya. Misalkan saya punya satu garis, nih garisnya seperti ini, dan satu titik di sini posisinya, maka titik A yang ini berada pada garis karena dia letaknya ada pada garis seperti itu. Nah, kalau misalkan titiknya seperti ini ada garis, titiknya di sini, maka kedudukannya titik A berada di luar garis. Cukup mudah ya. Oke, pembahasan selanjutnya. Titik terhadap garis sudah, sekarang titik terhadap bidang. Titik terhadap bidang gimana sih kedudukannya? Yang pertama saya misalkan punya satu bidang. Nah, bidangnya seperti ini. Terus ada titik di sana, di dalamnya. Maka titik A, titik ini berada pada bidang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan titiknya seperti ini ada bidang, terus posisi titiknya di sini, maka titik A berada di luar bidang. Hanya dua kemungkinan, pada bidang atau di luar bidang. Seperti itu. Itu titik terhadap bidang. Oke, selanjutnya garis terhadap garis. Kita lihat. Garis terhadap garis, misalkan saya punya satu garis G dan garis L. Bentuknya seperti itu. Nah, maka garis G dan garis L saling berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena ada titik temu di sana. Nih, di sini titik temu. Ini disebut titik potong. Seperti itu. Nah, ada titik potong di sana sehingga namanya berpotongan. Oke, kalau garis G dan garis L yang kedudukannya seperti ini, maka garis G dan garis L-nya saling sejajar seperti itu. Dia tidak akan punya titik potong karena posisinya seperti itu terus. Tidak akan punya titik potong. Nah, kedudukan garis dan garis yang selanjutnya seperti ini. Misalkan saya punya satu garis, namanya garis G. Ini garis G, panjangnya kayak gitu. Dan satu garis lain, garis L, seperti itu. Oh, dia saling tumpang tindih, garisnya saling tumpang tindih, maka akan disebut garis G dan garis L saling berhimpit atau berimpit seperti itu. Jadi satu dia seperti itu. Nah, posisi atau kedudukan yang terakhir adalah misalkan saya punya satu garis L seperti itu dan satu garis G seperti itu. Nah, kalau misalkan diilustrasikan mungkin akan jadi seperti ini. Misalkan saya punya satu bidang. Nah, ada satu garis L di sana. Nah, di sini. Lalu ada satu garis lagi yang menembus bidang. Seperti itu. Misalkan garisnya garis G seperti ini. Nah, ini kedudukannya saling bersilangan. Kenapa bersilangan? Karena kalau dilihat dari sini, nah, seperti ada titik potong di sana. Padahal tidak berpotongan. Tapi dia kayak berpotongan. Seperti itu. Hanya kayak berpotongan tapi tidak berpotongan. Seperti itu. Bersilangan dia kalau dilihat dari sini. Seperti itu. Maka garis G dan garis L saling bersilangan. Kedudukan garis terhadap bidang sekarang. Oke, misalkan saya punya satu garis G, lalu ada satu bidang. Nah, seperti itu. Nah, kalau ditaruh garis G-nya seperti ini, di atas bidang seperti ini, maka kedudukan garis G disebut berada pada bidang. Ada pada bidang dia, ada di atas bidang. Nah, seperti itu. Nah, kalau satu lagi, ada satu bidang terus ada satu garis G yang menembus si bidang ini. Gini dia sampai ke bawah tembus. Maka garis G disebut memotong bidang. Kenapa? Karena ada titik potong. Mana titik potongnya? Nih titik potongnya seperti itu. Ini titik potongnya. Oke. Lanjut ya. Garis terhadap bidang yang selanjutnya seperti ini. Misalkan saya punya satu bidang, ini bidangnya. Nah, misalkan bidangnya seperti itu. Lalu ada garis G seperti ini kedudukannya dan garis L. Nah, garis G dan garis L
disebut sejajar dengan bidang. Contohnya gimana kalau diilustrasikan? Misalkan ada bidang, lalu ada garis. Nah, seperti ini. Bukan di dalamnya ya, tetapi dia hanya sejajar pada bidang. Karena kalau di dalamnya, dia disebut berada pada bidang. Kalau menembus, dia memotong bidang. Kalau misalkan di luar, tapi dia sejajar, maka disebut sejajar dengan bidang. Mudah sekali bukan? Kita lihat contohnya ya. Oke, kita coba contoh soalnya ya. Contoh, misal diketahui kubus KLMN OPQR. Tentukan. Oke, ada 9 nomor yang harus kita jawab nanti. Kita punya satu kubus, namanya kubus KLMN OPQR. Ingat penamaan titik-titik sudut kubusnya jangan salah. Mulai dari kiri bawah. Namanya kan KLMN OPQR. Mulai dari K di sini, lalu LMN, lalu ke kiri atas O P Q R seperti itu. Kita gunakan aturan seperti itu. Pertanyaan yang nomor 1, kedudukan titik K. Titik K di mana titik K? Oh, ini titik K-nya. Nah, ini titik K-nya terhadap garis KL. KL mana di sini ya? Oh, K-nya berada pada garis. K terhadap garis KL. Berada pada garis. Jawabannya, titik K-nya di sini, terus garis L-nya, KL-nya di sini, berarti titiknya berada pada garis, seperti itu. Selanjutnya titik K terhadap garis MN. Titik K-nya di sini, MN-nya di mana? Oh, di belakang. Kira-kira kedudukannya gimana? K terhadap MN. Di luar ya, di luar garis, seperti itu. Oke, nomor 2, kedudukan garis KM terhadap garis QO. KM. Oke, kita buat dulu saja garisnya. Biar tidak kebingungan, kita buat garisnya di sini. Ah, ini KM. Lalu garis QO. QO. Oke, di sini. Ah, gimana kira-kira kedudukannya? Betul sekali, sejajar. Dia sejajar. Jawabannya adalah sejajar. Selesai, seperti itu. Nomor 3, kedudukan garis kaki terhadap garis KM. Kita buat dulu garisnya. Kaki, oh di sini ya. Diagonal ruang ngisi kubus. Kaki terhadap KM. KM yang mana KM? Oh di sini. Ini KM. Nah, gimana kedudukannya? Oh, dia kaki dengan KM bertemu di satu titik. Nah, kalau ada satu garis yang ketemu di satu titik, maka kedudukannya berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena ada satu titik potong. Mana titik potongnya? Nih, di titik K, seperti itu. Nomor 4, kedudukan garis KL terhadap garis QM. Kita buat dulu garis KL-nya. Oh, ini garis KL-nya di bawah sini depan. Selanjutnya garis QM. QM, oh di sini. Nah, seperti itu. Dia berpotongan tidak? Tidak ya, karena nggak ketemu di satu titik manapun dia. Dia sejajar nggak? Jelas tidak. Nah, jawabannya apa? Dia bersilangan. Jawabannya adalah dia bersilangan. Kenapa? Yang pertama, kalian punya satu garis KL di sini. Lalu ada garis MQ di belakangnya di sini, seperti itu. Ini kalau misalkan kalian lihat dari depan, kalau lihat dari depan dia seperti berpotongan ya. Padahal kalau dilihat dari samping kanannya, dia tidak berpotongan sama sekali. Seakan-akan dia berpotongan, tapi ternyata tidak berpotongan. Itu disebut bersilangan, seperti itu. Nomor 5, kedudukan garis LR terhadap garis RL. LR, garis LR tuh, oh diagonal si ruang lagi. LR di sini ya garisnya. Seperti itu. Garis L ke R, dari L ke R dengan garis R ke L. R ke L. Oh, dia saling tumpang tindih, sehingga jawabannya berhimpit. Berhimpit, itu dia jawabannya, seperti itu. Selanjutnya, nomor 6, kedudukan garis KM dengan bidang KLMN. KM yang mana sih KM? Oh ini ya, diagonal sisi yang bawah, seperti itu, terhadap bidang KLMN. KLMN, oh berarti bidang yang bawahnya, si alasnya. Gimana kira-kira kedudukannya? Berarti kan kedudukan garis terhadap bidang ya. Ada beberapa kemungkinan, kan ada pada bidang, seperti itu ya. Memotong bidang dan lain-lain, seperti itu. Ada yang sejajar dengan bidang. Nah kalau KM dengan KLMN, bagus, berada pada bidang. Pada bidang. Seperti itu.
Nomor 7 sekarang, kedudukan garis LP terhadap bidang OPQR. LP kita gambar dulu garisnya, di sini garisnya ya, LP dengan OPQR. OPQR, oh berarti bidang yang atasnya. Kira-kira gimana kedudukannya? Ada satu bidang, lalu ada garis di sini, nembus dia ke atas, sehingga dia memotong bidang seperti itu. Jawabannya adalah dia memotong bidang. Memotong bidang. Kalau berpotongan berarti ada titik potongnya. Titik potongnya di mana? Nih, di titik P seperti itu. Berpotongan dengan bidang. Nomor 8, kedudukan garis OP terhadap bidang KLMN. OP-nya kita buat dulu garisnya. Oke, ini garis OP-nya seperti itu. Lalu dengan bidang KLMN. KLMN itu berarti bidang yang alas ya, yang bawah ya. KLMN, bidang yang ini dengan garis yang ini. Gimana kedudukannya? Oke, kalau diilustrasikan akan jadi seperti ini. Nah, ini bidangnya di bawah, lalu si garis OP-nya di atasnya. Kira-kira gimana kedudukannya? Betul sekali. Kedudukannya adalah sejajar dengan bidang. Jadi garis OP sejajar sama si bidang. Kok bisa sejajar sih? Kalau yang nggak sejajar gimana Pak? Misalkan satu bidang alas seperti ini. Kalau OP kan tadi sejajar ya. Yang nggak sejajar tuh kayak gimana sih Pak? Yang kayak gini nih. Nah, dilihat dari sini dia tidak akan sejajar seperti itu. Miring sedikit dia tidak sejajar. Oke. Maka jawaban nomor 8 adalah sejajar bidang. Oke. Sekarang kita bahas nomor 9. Kedudukan bidang LMQP terhadap bidang KLMN dan KNRO. Berarti ada dua ya. LMQP dengan KLMN. Lalu dengan KNRO. Seperti itu. LMQP dulu. LMQP. Oh, di sini. LMQP. Berarti bidang yang di sebelah kanan dengan bidang yang KLMN yang bawah berarti. Nah, bidang yang kanan dengan yang bawah kira-kira saling apa? Betul, saling berpotongan. Berpotongan. Kalau LMQP dengan KNRO, LMQP dengan KNRO. Gimana kedudukannya? Berarti bidang yang kanan dengan bidang yang kiri. Jawabannya sejajar, pinter. Jawabannya adalah sejajar. Nah, cukup mudah ya. Ini materi yang awal sekali, hanya dilihat, belum ada hitung-hitungannya, gampang sekali. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang atau dalam dimensi 3. Gimana materinya? Cukup mudah sebenarnya ya, tidak ada kesulitan yang berarti seperti itu. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada pendapat, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, seperti itu. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar kalian bisa pintar bersama. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini